Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agus Nekasimpa dengan NIM 21650.024. Baik, pada materi kedua ini mungkin saya akan mereview atau menjelaskan secara singkat tentang materi lanjutan. Hal-hal mengenai mikrokontroler, teknik fabrikasi bisa dilihat pada PPT atau diagram. Hal-hal mengenai mikrokontroler. Yang pertama adalah arsitektur. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, phoneme arsitektur. Yang kedua, penjelasannya memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Yang kedua adalah Harvard arsitektur. Memiliki bus data dan instruksi yang terpisah memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Terus di sini ada tentang instruksi, ada CISC atau Complete Instruksi Set Pointer, memiliki lebih dari 80 instruksi dan adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Yang kedua ada RISC atau Reduce Instruksi Set Computer. Dia menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC, dan keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain. Chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi data. Di sini ada memori atau EEPROM atau Electric Erasable Programmable Read Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua ada flash. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan PROM. Yang ketiga adalah baterai backup static RAM. Ini memiliki kapasitas yang besar untuk program dan data dan sangat cepat, tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Ada field programming atau reprogramming, menggunakan memori non volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Ada lagi OCP, adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input dan outputnya bisa dilihat pada layar. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interupsi. Ada Maximal Interrupts. Dengan menggunakan Maximal Interrupt ini kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interrupt. Keuntungannya Maximal Interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interrupt yang datang akan diabaikan. Yang kedua ada Vectored Interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler yang populer adalah H051 Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB, memori bawah 4K atau 8K, bahkan 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register. SFR juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Ada juga Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, I/O, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki
adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. Ada juga pitch atau microchip. Pitch merupakan microcontroller RISC. Yang pertama, pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi dan memiliki 33 instruksi untuk 16 C5. Lagi Zilog atau ZX memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Bahasa pemrograman bagi microcontroller, ada bahasa mesin atau assembler, bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh microcontroller. Bahasa ini tidak guna untuk dimengerti oleh manusia. Dan bahasa assembly adalah salah satu bahasa untuk mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang lebih kecil dan cepat. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan atomis pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh microcontroller. Salah satu compiler yang banyak digunakan atau dipergunakan saat ini adalah bahasa C. Alat bantu pengembangan, ada simulator, debugger presiden, emulator. Untuk keluarga microcontroller 8051 bisa dilihat pada sini. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.